Teman-teman, saya nih penasaran sama Alfa Servo. Kemarin nih, saya sama Om Ibeng perjalanan touring dari Jakarta ke Citorek. Perjalanan tuh lumayan jauh dan nanjak nih, apalagi di daerah deket Citorek itu. Yang saya nggak sangka, Alfa Servo, nanjak teman-teman. Waduh, sampai tujuan lagi. Wah, saya bener-bener penasaran nih kali ini. Makanya saya datang untuk ngeliat nih Alfa Servo. Nah, di depan saya sekarang ada Alfa Servo. Dan bagi teman-teman penasaran kan? Ingat ya, yang masih belum subscribe, subscribe dulu. Like dan share ya. Nah, sekarang kita langsung bahas ke lebih detailnya untuk motor ini nih. Impresi pertama untuk motor servo ini, saya merasa aneh ya. Terutama dari proporsinya. Kalau dibilang panjang, motor ini juga cukup panjang ya. Seperti motor yang ada pada biasa ya, motor bongsor. Ini panjangnya kira-kira di 1,9 meter ya. Ini cukup panjang sih. Tapi kalau lihat di proporsinya, lebarnya juga cukup lebar. Saya langsung coba naikin deh. Lihat ya proporsinya nih. Tuh. Nih rasa saya pas duduk motor ini, mungkin rada miring ya. Nah, pas saya duduk nih pertama rada dikit aneh ya. Kakinya rada ngangkang, proporsinya. Terus pas duduk ini agak nurun ya. Coba gini deh, coba saya naikin kaki standar dah. Sama sih, bener proporsinya memang dikit aneh. Ini ngangkang, agak lebar. Keuntungannya adalah bagian decknya tuh rata, masih bisa taruh barang. Lihat aja dah. Yeah. Nah teman-teman, kita coba boncengan lah. Om Ibeng, ayo kita boncengan lihat rasanya kayak gimana Om. Yuk, ini saya coba bukain ya. Ah itu ya, pijakannya ya. Oh ini pijakannya juga lumayan oke Om. Pijakannya lumayan ya. Lumayan oke, gampang dibuka, reliable banget. Ayo Om, mari. Ini cuman rasa-rasanya sih, Om duduk biasa aja. Oh iya. Ya duduk biasa begitu ya. Turun Ini juga saya, nih. saya coba naik, waduh udah sempit nih Om. Sempit ya? Sempit Om, ini saya duduknya udah di ujung. Hmm. Ini badan saya nempel nih. Oke. Waduh tapi ini. kalau misalnya bonceng sama anak masih bisa taruh anak di depan. Waduh. Tapi nggak boleh. Nggak boleh Om. Nggak boleh. Jadi kalau untuk penumpang dengan pengendara ini kerasa sangat sempit untuk ukuran tubuh saya seperti ini. Apalagi kalau lebih besar dari saya pasti kerasa sempit sih. Sempit ya. Kemudian yang kedua memang tempat duduknya lebar ya. Kalau boleh dibilang nyaman duduknya enak gitu demplem. Cuman ya sekali lagi karena lebar kaki saya juga harus ngangkang lebar juga. Om terasa nggak nih? Pas Kenapa? duduk itu agak turun ke bawah. Agak turun ke bawah ya karena Ada nggak? Bener. kerasa memang lebih rendah sedikit daripada pengendara gitu ya. Oke. Cuman memang komplainnya saya sih cuman sempit aja sih Om. Sempit ya? sama terlalu lebar jadi agak ngangkang. Nah, kalau bagi pengemudi bila berboncengan, menurut saya sih proporsi masih oke. Kaki juga masih ngangkang, nggak terlalu capek juga ya kalau misalnya untuk jarak jauh ya Om ya. Mungkin ya, tapi saya masih belum coba nih. Soalnya proporsi agak aneh. Dan bagian depan masih bisa taruh barang. Ya, oke lah. Ini Kaki juga mesti nggak capek kita juga. biasain nih kayaknya ya, naik Betul, motor betul. ini kayaknya. Soalnya nggak umum nih proporsinya. Ya. Nah teman-teman, sekarang kita lihat tampak depan motor servo ini ya. Nah kalau dari lihat sekilas dari depan, itu motor ini kelihatan V ya, runcing, kelihatan depannya title V, kelihatan gahar banget, sangar. Nah sekarang kita coba nyalakan lampunya dulu dah. Ada berkedip, berarti tandanya sudah mendekati keylessnya. Kita nyalain, habis itu nyala. Nah lampu DLR serta lampu senja langsung bernyala bersamaan ya, pas kita nyalain motor ini. Oke, untuk lampu jauh, kita lihat. Nah ini lampu jauh ya. Jadi lampu senja itu ada nyala kiri dan kanan tuh 3 ada total 6 lampu LED ya. Terus lampu jauh nyala 2 lagi di bawah, nah, kiri kanan jadi 4 totalnya. Sen kiri ada di sebelah sini ya lampunya. Terus sen kanan, lampu hazard ada nggak ya? Oh nggak ada ternyata. Terus klakson. Nah untuk lampu belakang, lampu senja langsung nyala kiri dan kanan, kelihatan lancip ya. Kita coba pencet rem dulu deh. Oh lumayan terang ya. Pas kita pencet rem, kiri dan kanan menerang serta tengah pun ikut nyala juga. Kita coba lampu sen ya. Oke, lampu sen ternyata terpisah ya dengan lampu belakang ini. Jadi bawah di dekat fender, kiri dan kanan ya. Ini lampu sen kiri dan ini sen kanan. Serta ada satu lagi lampu untuk plat nomor.
Yang paling menarik dari Alfa Servo ini adalah bagian drive mesinnya, unitnya, yaitu sistem penggeraknya. Menggunakan mid drive plus bell ya. Tapi ada berbeda dengan motor listrik mid drive lainnya dah. Mas, ada penambahan lagi, yaitu gearbox. Soalnya di sini juga ada oli gardan. Setelah itu ada juga cover bellnya. Nah, ini bisa mencegah air atau debu dari luar. Walaupun sistem ini sudah terverifikasi IP67 motor ini. Lumayan kan? IP67 itu adalah sertifikasi tahan air dan debu ya untuk motor ini. Dan untuk dinamo BLDC-nya menggunakan rating 3 kW dan maksimal ratingnya bisa 13,3 PS serta 9,8 kW. Lumayan besar. Dan gak heran ini bisa nanjak ke Citorek. Untuk roda belakang menggunakan diameter 14 in dan bannya menggunakan 140/80. Ban ini mudah dicari ya, karena sangat umum. Karena sistem ini adalah mid drive yang gampang banget dibongkar untuk bannya. Itu cuma bongkar sebelah kanannya untuk membuka bautnya ya. Yaitu 5 baut, habis itu buka. Gampang sekali. Untuk sistem pengeremannya menggunakan disc brake. Tapi ini lucu nih, bukan di samping, bukan di kiri. Ini di tengah posisinya, disc brake-nya. Nah, di tengah roda, teman-teman. Nah. Kita langsung lihat bagian roda depan dah. Menggunakan sama juga 14 in roda rimnya dan rodanya menggunakan 110/80. Dan untuk sistem pengeremannya sama juga disc brake yang di bagian kiri dan menggunakan kombi brake. Kita langsung lihat bagian bagasi motor Alfa Servo. Cek. Buka. Oke. Nah, di sini bagasinya agak dikit aneh ya. Di sini ada tonjolan ya. Dalamnya sini ada controller. Tapi kata Alfa Servo dari pihak Servo, mereka ngomong ini bisa taruh helm. Nah, kita coba lihat ya. Taruh helm maka bisa. Oke. Nah, ini kalau Anda beli unit Alfa Servo akan dapat helm juga yang di-provide oleh mereka. Nah, ini katanya helm bisa masuk ke dalam bagasi. Kita coba masukin dah. Dibuka, terus kita masukin dalam. Ya, sudah oke, baru bisa tutup. Nah, yang uniknya motor Alfa Servo nggak ada MCB, teman-teman. Beda dengan motor listrik yang lainnya, ada MCB. Jadi bersih nih, rapi, oke. Masih bisa taruh aksesoris lainnya di dalam ini. Motor Alfa Servo, motor powernya besar, pasti juga baterai harus mumpuni juga dong. Nah, kita langsung lihat bagian baterainya dah. Nah, untuk membuka cover baterai, kita harus matikan dulu ya terlebih dahulu ya. Matikan, terus kita pencet tombol baterai ini, langsung buka ya. Nah, di sini langsung terlihat ada 2 baterai. Oke, kita angkat langsung ya, buka. Wah, ternyata baterainya segini aja ya. Dan lumayan berat juga sih. Oke, ini satu baterai adalah 72 volt 24 ampere hour. Dikali 2 jadi total 72 volt 48 ampere hour. Dan kita langsung lihat bagian dalam ya. Dalam sini kelihatan rapi, tidak ada kabel sama sekali, langsung soket tuh. Semua bersih di bagian atas dan sini ada indikator baterai ya. Bisa ketahuan baterai sekarang keadaan full. Ya. Dan di bagian bawah ada soket yang untuk ke motornya langsung. Jadi tidak ada soket untuk ngecas. Bagi yang punya motor Alfa Servo ini ada problemnya satu deh, yang minusnya itu, yaitu adalah ngecas motor ini. Masalahnya Alfa Servo ini tidak bisa ngecas di luar ya, dengan angkat baterai kita ngecas langsung di luar. Motor ini harus ngecas di motor yang langsung ya. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya ada punya garasi ya no problem ya, langsung bisa ngecas, ada colokan di garasi. Tapi kalau teman-teman yang rumahnya nggak ada garasi, kayak seperti di apartemen atau di kos-kosan, bingung dah casnya gimana ya. Nah, sekarang kita lihat chargernya dah. Ayo Om. Wait, thank you Om. Nah, ini chargernya ya. Charger yang di-provide oleh Alfa ya. Chargernya menggunakan spek 84 volt 11 ampere ya. Nah, untuk ngecas motor ini dari keadaan kosong sampai penuh itu butuh waktu 4 jam. Nah, kalau misalnya teman-teman yang beli baterainya satu, Alfa Servo dengan paket satu baterai, itu kira-kira cas sekitar 2 jam. Nah, bagi teman-teman kalau misalnya mau ngecas, caranya gimana? Oke, di sini ada soket ya. Di bawah sini, di bawah saklar on off sini ada soket. Nah, kita langsung tinggal colokkan soket ini ke sini. Langsung ya. Ya,
Dan yang sebelah sini soket chargernya, ada soket untuk colok ke listrik rumah ya. Colok. Langsung nih colok ke listrik rumah. Untuk Alphard Sevo, optimumnya menggunakan 2 baterai. Kalau misalnya teman-teman hanya pakai 1 baterai, paketnya 1 baterai, banyak fungsi yang tidak bisa digunakan ya. Yaitu speednya, contohnya speednya cuma bisa pakai di Eco ya. Nah terus maksimal speed maksimal sekitar 65 km per jam. Jadi sebaiknya pakai 2 baterai. Kalau misal menggunakan 2 baterai, maksimal speed bisa menempuh kecepatan sampai 103 sampai 105 km per jam. Lumayan kenceng kan? Di sini ada mode kan, ada Eco, Urban, dan Sport. Nah kita langsung nyalain dulu deh untuk motornya. Tapi jangan lupa ya, sebelum nyalain kita harus cabut charger ya. Kalau dia terdeteksi ada charger, motornya tidak akan berfungsi. Oke. Kita harus cabut dulu, cabut, pencet nyalakan langsung, dan nyala. Nah setelah itu kita tes level Eco itu berapa maksimal speednya tanpa beban ya. Kita langsung gas. Wow, kecepatan 77 km per jam. Oke, di level Urban ya maksimal speednya berapa? 101 km per jam tanpa beban. Dan level Sport, wah, 111 km per jam tanpa beban teman-teman. Untuk panelnya cukup sederhana dan simple, informasinya lumayan padat juga. Untuk sebelah kiri dan kanannya situ ada level baterai indikator ya. Di situ tulis juga ada baterai indikator serta persentasi ya. Kiri dan kanan itu bersamaan ya. 77% karena ada 2 baterai dan itu akan turun bersamaan karena ini sifatnya berparalel ya, baterainya di paralel. Oke, bagian tengah di sini ada RPM yang bagian lingkar luar, bagian tengah lingkar dalam itu adalah speedometer ya, kecepatan speed. Kita langsung tes aja tuh. Oke, speed. Ya, di bawahnya speedometer di situ ada tulisan Eco, jadi menunjukkan bahwa kita di tombol Eco juga nih. Pindah ke Urban dia akan berubah menjadi dark blue ya. Kalau misalnya kita ganti ke Sport dan warna berubah menjadi oranye ya. Oke, di bagian bawah ini ada range-nya juga. Di sini range terprediksi di keadaan baterai 77% level Sport itu bisa range di 57 km. Ke Urban menjadi 69 km. Nah, kita coba ke Eco ya, bisa berapa? Wah, dari 69 berubah menjadi 96 km ya, jarak tempuh diprediksi. Oke. Dan bagian sebelah kiri di sini ada temperatur motornya BLDC dan bawah itu ada temperatur baterai dan bagian kanan di sini ada baterai digital voltage ya, udah nongol yaitu 79 volt. Kalau penuh berarti 84 volt teman-teman. Di panelnya di sebelah kiri di situ ada tombol mode ya. Ini touchscreen nih. Kalau kita pencet itu dia akan berubah jadi range, berubah menjadi odo, setelah terus habis itu berubah menjadi trip dan balik lagi ke range. Oke, dan bagian atas kanan sini ada tulisan ready. Nah, kalau misalnya teman-teman standarnya lupa nih, contoh nih saya standarnya saya buka ya misalnya contoh ya. Oke. Nah, saya buka, di sini ada tulisan parking berubah ya, bagian kiri, park. Nah, jadi ini nggak bisa digas nih teman-teman. Jadi kalau kita mau gas kita harus naikkan standar dulu, standar samping ya teman-teman ya. Habis itu kita pencet rem, baru dia berubah menjadi ready dan siap digas. Saya langsung tes di luar deh motor ini. Yuk. Sekarang teman-teman saya akan tes motor ini ya untuk menghilangkan rasa penasaran saya. Dah. Kasih kita loh. Oke. Ayo kita langsung tes ya teman-teman. Level Eco nih kita langsung gas nih. 1, 2, 3. Belum. Pencet rem dulu ya. Ready baru bisa gas. Wih, wow. Tarikannya. Waduh, mantap. Level Eco terasa banget akselerasi ya teman-teman. Oke, sekarang tes nih. Ada rasa mid drive ya, bau-bau mid drive ya. Tarikannya kalau bilang smooth sih sedang ya ini ya untuk motor servo ini ya. Jadi ada dikit suara, akselerasi juga terasa, tapi nyentaknya juga nggak terlalu tapi ada dikit ya. Masih bisa di inilah kita terima lah. Aduh, enak banget. Oke, untuk dia punya shocknya nyaman sekali ya, karena ini belakang juga monoshock, terus depannya juga oke, shock depan.
smooth ya. Nanti tadi barusan lewatin posisi tidur juga terasa oke, nggak terlalu ini nyentak. Nah kita coba tes dulu. Oke, coba puter ya. Gas. Wah, tarikannya enak nih. Oke, sekarang kita coba tes level urban ya untuk tarikannya gimana. Oke, tes sekarang. Suaranya enak nih. Oke, speednya sudah sampai 45 ya. Level urban saya nggak bisa tes kenceng-kenceng karena sini memang di daerah parkiran dekat Alpha Experience ya. Kita sekarang coba tes ya untuk level sport. Oke, kita tes sekarang. Ini udah berubah kuning ya, oranye. Dan kita tes 1, 2, 3, go. Wah, tarikannya. Oke lah, mantap. Tes lagi, tarik lagi terus. Tarik lagi. Tanjakannya juga terasa menak. Waduh. Mantap. Tes lagi tarikannya. Lumayan oke akselerasinya. Gas lagi. Tarik lagi. Wah, build quality memang beda banget dengan motor listrik yang lain saya pernah review ya, pernah tes juga ya. Ini build quality oke banget menurut saya. Wih, targetnya oke dah. Wih, ada rem, ada suara. Oke, sekarang kita coba level boost ya, pakai boost nih. Nah, boost itu kita harus di posisi sport dulu ya, baru bisa menjalankan boost ya. Kita tes ya, apakah ada perbedaan boost. Jadi guys, kita push. Ada terasa dikit sih, tapi kita masih tes dulu. Karena ini boost cuma berlaku hanya 20 detik ya. Setelah itu dia bisa akan mati sendiri. Oke, sekarang kita tes boost. Memang sih ada terasa deh, lebih kuat dikit ya. Oke, kita tes lagi. Nah, boost akan menghilang juga kalau misalnya throttle-nya dikecilin atau tidak, kalau kita lepas throttle ya. Sip. Saya sudah ngetes ya untuk motor servo Molison. Mana topi saya? Oke. Nah, impression pertama, kan tadi kan saya sempat coba ya di dalam pas review motor ini, pas duduk tuh riding posisinya agak aneh ya. Tapi pas saya ngetes di sini, daerah dekat sini, ternyata riding posisinya juga menurut saya oke banget sih. Nggak jelek-jelek amat dan nyaman juga sih berkendara ya. Dan fun juga sih. Untuk shock breaker depan, smooth banget. Tadi saya lewatin jalanan komblok, terus ada lewatin polisi tidur, oke banget dan tidak terlalu bergetar. Untuk shock belakang, karena dia monoshock, empuk sekali bagi saya. Nyaman dah untuk riding position, kira-kira begitu. Nah, yang selanjutnya nih, untuk speed maksimal. Mohon maaf ya, karena saya cuma tes di daerah area parking di Alpha Experience ini. Jadi maksimal speed saya belum bisa tes. Tadi saya sempat tes maksimal speed yang saya coba di level Eco, yang padahal core tanpa beban itu di 72 km per jam. Tadi saya sempat tes sampai 45 km per jam. Tapi sempat juga di jalanan lurus di daerah parking ini saya sempat sampai 50-an sih. Nah, menurut saya sih kalau misalnya 109 saya masih belum coba ya, tapi untuk akselerasinya ini yakin pasti dapat dah. Kalau untuk jarak tempuh Alpha Servo ini, bila Anda memilih dua biji baterai dengan sistem fungsi yang optimum, ini jarak tempuh bisa menempuh sekitar 125 km. Lumayan jauh ya. Kalau misalnya pakai satu baterai, nah kalau satu baterai cuma disayangkan ya, kurang optimum, cuma bisa di level Eco, itu jarak tempuh sekitar 60 km. Sebenarnya menurut saya motor ini untuk jarak tempuh jauh cukup asik dan nyaman ya menurut saya sih ya. Kayak kemarin seperti ke Citorek, ini sempat nyaman. Cuman masalahnya ada satu nih. Kalau misalnya di pertengahan jalan kita mau ngecas, nah itu yang cukup ribet. Karena motornya tidak bisa
kita cabut baterai untuk bawa baterai untuk ngecas. Casnya harus selalu di motor. Jadi kita harus cari tempat parkir yang selalu ada cas. Casarnya ada listrik luar ya, yang udah di provide listrik di bagian parkir. Nah kalau misalnya ngecas, gak ada yang jagain dong, betul nggak? Kira-kira gitu ya. Untuk warna ada 5 available warna ya. Langsung aja lihat cek di websitenya langsung Alfa ya. Nah untuk harga, nah ini yang paling menarik dah. Untuk harga, bila beli satu yang paket dengan satu baterai itu di harga 37.750.000 on the road ya, Jabodetabek. Mau tambah satu baterai lagi, tambah sekitar 10 juta untuk satu baterai. Nah, tapi yang menarik, kalau Anda dari awal beli 2 baterai nih, lebih murah, yaitu di harga 42.750.000 on the road dan Jabodetabek. Gimana nih menurut teman-teman? Mahal? Murah? Nah, bebas aja langsung komentar di bawah ya, saya nggak disponsori loh. Dan bagi teman-teman kalau misalnya suka dengan episode seperti ini, ayo udah subscribe, like, dan share ya bila teman-teman. See you at next episode.